yang berjudul Asal-usul Tanjung Morawa. Di sebuah kampung yang bernama Kampung Matang Panjang, terletak di tepi Sungai Bone. Sungai tersebut merupakan sarana lalu lintas yang menghubungkan pusat pergerakan Kota Panjang dan tepi pantai menuju kampung Lumtenas yang berada di hulu Sungai Bone. Bagi masyarakat Lumtenas yang bersungguh kado apabila berjualan beli ke pasar Kota Panjang, dalam perjalanan pulang pergi selalu singgah dan beristirahat di Kampung Matang Panjang atau disebut juga dengan Kampung Tanjung. Tanpa sebab yang jelas, pada suatu hari terjadi perselisihan antara beberapa orang yang di Kampung Lumtenas dengan beberapa orang warga Kampung Tanjung. Perselisihan itu tak dapat dihentikan, bahkan berujung dengan perkelahian. Warga Kampung Lumtenas kalah dan menceritakan semua yang terjadi kepada kepala kampung. Wahai kepala kampung, cemana ini Pak? Kami berkelahi dengan warga Kampung Tanjung. Mereka sangat kuat Pak, kita harus balas dendam. Ini menyangkut harga diri kampung kita Pak, kata warga dalam keadaan emosi. Pak kepala kampung pun berusaha menenangkan dan berkata, tenang warga itu semua, kita akan balas dendam, kita akan menang, kita akan menyusun sebuah rencana. Karena rasa dendam yang membara membuat mereka akhirnya bersepakat untuk membalas kekalahan mereka dengan cara menyerang kembali. Kalau begitu, kita setuju, ya warga-warga? Betul, setuju, teriak warga yang lain. Kemudian kepala kampung mengirim 5 orang mata-mata yang bergerak di malam hari untuk mengetahui medan dan kekuatan musuh. Pada saat melakukan aksinya, mata-mata tersebut rasa letih. Kemudian mereka pun meletakkan tubuhnya di bawah pohon yang rindang dan beralaskan daun pohon tersebut. Ternyata daun pohon tersebut daun gatal biru, daun yang paling gatal. Tidak lama berselang, rasa gatal pun menyerang mereka. Aduh, gimana ini? Kenapa jadi gatal-gatal begini? Aduh, sakit sekali. Perih, ada apa ini? Rasa gatal pun berubah menjadi rasa sakit. Aduh, bagaimana kalau kita hentikan saja penyelidikan ini? Awak takut ada kejadian lain yang bikin celaka, kata pemimpin mata-mata. Karena garukan tangan mereka, akhirnya penyelidikan pun dihentikan. Misi mereka gagal total, bahkan mereka pun kembali ke Kampung Lumtenas tanpa membuahkan hasil. Rasa sesal dan bersalah timbul di hati mereka. Apa boleh buat, semua telah terjadi di luar rencana. Mereka pun menceritakan semua yang terjadi kepada kepala kampung. Apa sebaiknya kita hentikan saja ya Pak? Kita minta maaf saja ke mereka, warga Tanjung, kata salah satu mata-mata. Mereka juga menyarankan agar penyerangan dibatalkan saja. Mereka berpikir bahwa warga Tanjung telah mengetahui rencana jahat yang akan mereka lakukan. Mereka pun berujar, sebaiknya kita hentikan saja rencana kita daripada terkena bencana. Jangankan orangnya, pepohonannya saja sudah merawat, marah kepada kita. Rasa sakitnya pun tak berdaya tak tahankan. Apalagi kalau orang-orang yang merawat, tak terbayangkan bagaimana sakitnya, kata mata-mata yang terkena jelato tadi. Ya, kita hentikan saja penyerangan ini. Kita minta maaf saja ke mereka, warga Tanjung. Selanjutnya, kepala kampung pun menyuruh mereka untuk ke Kampung Tanjung untuk meminta maaf dan sekaligus meminta obat penawar penyakit yang mereka derita. Ternyata niat baik tersebut tidak selalu terbaik pula. Mereka pun dimaafkan oleh warga Kampung Tanjung, sedangkan obat penawarnya cukup menggosok-gosokkan tanah kebagian yang gatal. Berdasarkan peristiwa merawatnya pepohonan, akhirnya mereka menamakan kata Tanjung dengan kata merawat, sehingga kampung tersebut berubah nama menjadi Kampung Tanjung Merawa. Kata Merawa berubah
cerita dari saya.